Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Pada video kali ini yang berjudul Program Linear Part 3 ya, lanjutan dari video Program Linear Part 1 dan Part 2 pada materi Matematika Wajib kelas 11, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah optimasi ya, atau bagaimana caranya kita menentukan nilai optimum dari bentuk objektif. Ya, jadi optimasi ya, memaksimalkan atau meminimumkan ya, itu optimasi atau nilai optimum dari bentuk objektif ya. Kita di video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa bentuk objektif itu adalah nilai yang kita cari atau fungsi yang ingin kita cari berapa atau solusi dari permasalahan yang ditanyakan. Ya, langsung saja. Nah, pertama untuk bentuk objektif. Bentuk objektif atau fungsi objektif ya. Jadi bentuk objektif, fungsi objektif atau fungsi tujuan ya, tiga itu sama. Tinggal namanya yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian dapat di soal ada bentuk objektif atau fungsi objektif atau ada fungsi tujuan itu sama. Itu yang ditanyakan di soal. Nah, itu adalah bagian dari model matematika ya. Bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linear. Ya, atau ini yang ditanya kayak contoh di video sebelumnya telah kita berapakah biaya maksimal berapakah biaya minimum yang dapat kita keluarkan supaya produksi maksimal, atau berapa keuntungan maksimal jika kita produksi ini ya, seperti itu fungsi tujuan ya. Kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa komponen model matematika ada dua untuk program linear, ada fungsi kendala dan ada fungsi objektif. Nah, seperti itu ya. Nah, bentuk objektif atau tujuan ya, bentuk tujuan ini, fungsi tujuan dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY atau biasanya F untuk X, Y, AX tambah BY ya. Seperti ini. Biasanya X dengannya yang kita misalkan, sementara A dengan B-nya itu adalah soal yang ditanya. Misal, kalau diketahui keuntungan penjualan sekian untuk produk A, produk B sekian. Nanti kita mau cari tahu berapa keuntungan maksimalnya kalau kedua produk kita jual. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai optimum ya, nilai optimum itu adalah nilai yang maksimal atau nilai yang minimal. Ya, kalau kita cari biaya produksi itu minimal. Kalau kita mau cari tahu keuntungan, itu berarti keuntungan maksimal, itu semua adalah nilai optimum. Nah, ada dua cara. Yang pertama ada namanya garis lidik. Ya, garis lidik. Seperti apa itu garis lidik? Ya, garis lidik. Sebelum kita ke contohnya, saya jelaskan dulu garis lidik adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum suatu persoalan program linear. Garis lidik adalah himpunan garis-garis sejajar ya, garis bawah ini, garis-garis sejajar yang dibuat melalui titik-titik sudut BHP, daerah himpunan penyelesaian, dengan tujuan untuk menyelidiki dan menentukan nilai optimum. Oke? Oh, terlalu rumit penjelasan definisinya ya. Ini penting supaya nanti kita berawal dari sini ke penjabaran hasilnya. Contoh, tentukan nilai maksimum. Nah, berarti nilai optimum yang mau dicari adalah nilai yang maksimal dari 2x tambah 3y, x dan y elemen bilang real yang memenuhi sistem pertidaksamaan, x tambah y kurang dari sama dengan 3, x tambah 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti yang mana fungsi objektif? Nah, ini fungsi objektifnya, 2x tambah 3y. Terus kendalanya yang mana? Ini kendala. X tambah Y kurang dari sama dengan 3, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kita mau cari tahu nilai optimum, ya nilai optimum dalam hal ini kita mau cari maksimal dengan garis lidik. Nah, persamaan-persamaan ini kalau kita buat ya, akan menjadi seperti ini nantinya. Ya, saya yakin teman-teman masih ingat caranya. Contoh yang ini ya, untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, ini. Ya, saya beri nama ini persamaan 1. Yang merah. X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan titik potong. Titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, misalnya yang merah. X tambah Y. Ya, namanya kita mau cari tipe, kita harus ganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Sama dengan 3. X tambah Y sama dengan 3. Nah,
Cara mencarinya adalah tipot sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X berarti Y sama dengan 0. Berarti X-nya 3. Maka dia 3,0. Terus tipot sumbu X. Berarti Y-nya sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Berarti Y-nya 3. Nah, maka dia 0,3. Nah, yang mana itu? 0,3 dengan 3,0. Nah, itu yang ini. Nah, ya 0,3 dengan 3,0. Yang ini garisnya. Nah, ini. 3,0 itu di sini. Ya, ini agak tergeser. Yang ini itu 4,0. Ya. Nah, itu berarti garis yang pertama. Terus yang ini ada persamaan yang kedua. Biar enak saya ubah warnanya ya. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. X tambah 2Y kurang sama dengan 4. Kita mencari tahu sama dengan 4 ya, kita ganti tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Nah, terus tentukan tipot sumbu X. Berarti kalau di titik potong pada sumbu X, Y sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, dia berarti titiknya 4,0. Nah, ini nih garisnya. Kayak ini. Pasti itu. Nah, ya, kalau tipot sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Berarti 0,2. Ah, ya toh 0,2. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah perpotongan mereka. Nah, dengan metode garis lidik, ya, kita buat garis, kan garis lidik adalah himpunan garis-garis yang sejajar terhadap fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuan. Nah, kita cari tahu dulu, di mana ini fungsi tujuannya ini. 2x tambah 3y. Coba kita buat. Di mana kira-kira 2x tambah 3y? Ya, kalian masih ingat cara yang ini? Kalau ada persamaan yang memotong di sumbu A dan B, maka garisnya itu adalah A ini koefisien X ya, 2x, terus B ini koefisien Y, tambah BY. Nah, itu akan sama dengan A kali B, 2 kali B ya. A kali B. Nah, tapi ini kan hanya ininya saja. Kita mau mencari tahu nilai AB-nya nanti ya. Kan nilai AB yang mau dicari tahu, yang maksimal, berarti nilai AB yang paling tinggi dengan persamaan ini. Jadi dari fungsi ini coba kita cari di mana sih kira-kira gambar ini. Nah, untuk menentukannya kita coba cari tahu dia di mana kira-kira ini. 2 dengan 3 berarti Y-nya di 2, ya kan? Y-nya di 2 berarti di sini nih. Y-nya di 2 terus X-nya di 3. Nah, X-nya di 3. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena tadi kan koefisien X itu adalah titik Y. Ya, di sini titik Y. Sementara koefisien Y itu ada di titik X. Nah, makanya sini 2 dan 3. Berarti ada garis di sini nih. Nah, ini. Yang garis hijau. Nah, kemudian kita akan mencari tahu ya. Ini ya, ini yang paling penting. Metode garis lidik. Jadi kita buat garis berdasarkan fungsi tujuan. Kemudian garisnya ini kita geser-geser. Nah, garisnya ini kita geser sehingga dia menyentuh semua titik-titik. Titik itu kan ini, titik pertama. Ya. Di sini ada titik 1, di sini ada 2, di sini ada 3, ada 4. Nah, kita geser. Kita geser garis tersebut. Nah, ini pertama saya geser ke titik 0,0 ya. Namanya digeser berarti panjangnya tidak dirubah, hanya kondisinya. Nah, jadi pertama kali dia menyentuh di sini di 0,0. Nah, masukkan sudah dia 0,0 ke sini. 2 kali 0, 3 kali 0. Nah, itu pasti nilainya 0. Berarti kalau garis ini kita geser ke sini dia akan menyentuh 0,0. Terus kita geser lagi ke atas. Selanjutnya yang disentuh adalah ini, titik ini 0,2 dulu dia sentuh. Nah, masukkan 0,2 ini ke sini. Jadi yang pertama disentuh ini kan 0,0, berarti 0,0 kita masukkan ke sini. Ya, namanya yang ditanya adalah maksimum, kita geser berarti dia kalau dia ditanya maksimum, dia titik yang terakhir tersentuh. Setelah kita sorong. Nah, titik yang terakhir tersentuh adalah yang ini, titik yang ini. Tapi kan kita belum tahu koordinatnya ini berapa. Ingat cara mencari koordinat titik potong ya. Titiknya adalah perpotongan dari garis merah dan garis biru atau persamaan pertama dan persamaan kedua. Maka kita cari dulu berapa itu perpotongannya. X tambah 2Y sama dengan 3 dan X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini sudah untung ya. Untungnya di sini koefisiennya sudah sama di X, maka kita bisa langsung eliminasi. Dikurang X habis. Ini Y. Y kurang 2Y itu negatif Y sama dengan 3 dikurang 4 negatif 1. Berarti Y sama dengan 1. Kalau Y-nya 1, kita kasih masuk ke persamaan yang ini.
Kalau y-nya 1 ya, y-nya 1 maka x tambah 1 sama dengan 3, x sama dengan 3 kurang 1, 2. Berarti titik ini adalah 2,1. Didapat dari ini ya. Titik itu adalah perpotongan dari dua buah garis ya. Jadi kalau ada titik yang menjadi perpotongan dua buah garis, maka kita bisa cari dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ini ya. Dapatlah titik 2,1. Nah, garis yang tadi ini kalau kita geser, kalau dia maksimum kita cari titik terakhir yang disentuh oleh garis. Jadi dari bawah sini kita geser. Oh, yang terakhir kena adalah ini. Maka 2,1 ini kita masukkan ke persamaan. Ya. Persamaannya kan 2x tambah 3y. Masukkan 2 dan 1. 2 kali 2 tambah 3 kali 1. 2 kali 2 itu 4. Tambah 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Berarti nilai maksimumnya adalah 7. Ya, seperti itu. Kalau yang ditanya minimum, kita geser paling kiri. Ke arah kiri digeser. Yang paling kiri. 0,0. Masukkan dia. 2 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0, 0. Berarti fungsi minimumnya 0. Tapi kalau ditanya maksimum, kita geser yang paling kanan. Yang paling jauh. Nah, kebetulan ini yang paling terakhir adalah yang ini. Ya, ini kalau misalnya kita pakai penggaris, kita geser, pelan-pelan itu akan rapi. Tapi kalau tidak pakai penggaris, kemungkinan bisa jadi salah kena titik. Bisa jadi titik ini yang terakhir kita kena atau titik ini. Nah, ingat, dia yang ini yang kita geser nih. Jadi garis yang, saya ulangi sekali lagi, cara menentukan garis lidik, pertama kita buat garis dari ini, fungsi objektif. Nah, fungsi tujuan, kita buat garis. Kemudian kita geser, kalau dia minimum, kita geser ke kanan. Titik yang terakhir yang dikena, titik yang paling ujung dikena adalah titik maksimum. Tapi kalau kita geser ke kiri, titik paling kiri adalah titik minimum. Ya, seperti itu saja. Jadi kalau gambarnya bagus, pasti garisnya sesuai itu. Nah, ini penjelasannya. Ya, kalian lihat jawabannya adalah 7 untuk x sama dengan 2 dan 1. Di sini x sama dengan 2 dan 1. Masih ingat ya tadi cara mendapatkannya? Jadi karena di sini adalah perpotongan dua buah garis pertidaksamaan ini, dua buah garis ini, maka kita samakan saja. Oke. Sekarang kita menentukan nilai optimum dengan titik pojok. Ya, jadi ini masih sama ya, soalnya sama biar saya tunjukkan bahwa pakai cara apapun dia sama. Uji titik pojok, ya salah satu metode. Uji titik pojok adalah himpunan titik-titik sudut pada daerah himpunan penyelesaian yang akan disubstitusikan ke bentuk objektif atau fungsi objektif dengan tujuan untuk menyelidiki dan menentukan nilai optimum. Jadi sama seperti tadi fungsi garis lidik ya. Uji titik juga sama. Nah. Ini soalnya sama ya. Ini lihat kurvanya sama. Kalau dia titik, uji titik. Ya. Kita ambil titik yang ada di persamaan-persamaan tadi. Nah, ini. Ini semua titiknya 0,1, 1,0, 2,0, 3,0. Jadi masukkan semuanya. Nah, yang ini. Yang paling atas ini 2,0 ini. Yang di sini 0,0 ya, 0,0. Yang di sini. Jadi hanya titik yang daerah arsiran. Kan daerah arsiran itu yang di sini kan? Ini. Ya. Jadi yang diuji itu ini titik pojok. Titik pojok maksudnya titik sudutnya ya, titik pojok ini. Pojok ini. Pojok, ini pojok. Yang di sini tidak, karena tidak masuk daerah arsiran. Jadi keempat titik ini. Tadi kan kita sudah tahu titik ini adalah 2,1. Nah, di sini berarti koordinatnya 0,2, di sini 0,0, di sini 3,0. Masukkan keempat titik ini ke fungsi objektif. Ini fungsi objektif, masukkan semua. Misal yang untuk 0,0, masukkan ke persamaan ini. Ya, 2x tambah 3y. Masukkan dia 0, 2, 0, 0. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Maka dia sama dengan 0. Coba lagi untuk yang ini. Kalau dia 0,2. Nah, 0,2. Coba. 2 dikali 0, 0. Tambah 3 kali 2, 6. Nah, berarti kalau dia 0,2 dia 6 ya. Ini fungsi. Jadi kita masukkan semua nilai titik pojok pada fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nanti kan pertanyaannya maksimum. Berarti nilai yang paling tinggi adalah jawabannya. Nah, ini nilai maksimumnya ini. 7 ya yang paling tinggi. Lihat titiknya di 2,1 sama ya kayak tadi. Jadi perbedaan mendasar dari garis lidik. Kalau garis lidik kita buat garis, terus kita geser garisnya. Kalau maksimum kita lihat garis itu menyentuh titik mana yang paling kanan, kalau minimum yang paling kiri. Sementara kalau titik objektif, titik uji, kalau titik uji kita uji semua titik pojok. Nanti nilainya kalau ditanya maksimum ambil yang maksimum, kalau minimum ambil yang minimum. Ya seperti itu saja.
Nah, ini ada contoh soal dan pembahasan. Kalian untuk lebih paham, coba kalau kalian pause dulu videonya, terus kalian coba kerjakan. Menggunakan bebas ya metode apa saja yang kalian gunakan. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih nyaman pakai titik pojok. Karena takutnya kalau pakai garis lidik, kadang penggarisnya bengkok ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai garis lidik, tidak masalah. Dua-duanya caranya benar. Karena pada ujungnya, pada akhirnya nanti kita akan menguji titik mana yang akan menghasilkan optimum bagi fungsi objektif. Kalau ditanya minimum berarti yang paling sedikit, kalau maksimum berarti yang paling tinggi. Ya, oke. Nah, ini fungsi objektifnya adalah kita mau cari nilai minimal ya, minimum dari ini 3x tambah 2y. Kita mau minimumkan berarti yang paling kecil. Dari sistem pertidaksamaan, ini fungsi kendalanya. X tambah 2y lebih dari sama dengan 6. 2x tambah y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 untuk x dan y elemen bilangan real. Ini kalau kita lihat ya, kalau persamaan ini dengan cara yang sama tadi teman-teman gambar ya, saya yakin teman-teman mahir. X tambah 2y kita buat cari titik potongnya, nanti persamaannya akan menjadi yang ini. Yang ini dia. Yang ini ya. Saya tandai. X tambah 2y yang lebih sama dengan 6 dia yang ini. Nah, ini. Sementara yang 2x tambah y itu yang ini. Kemudian kita arsir ya. Cara pengarsiran ada dua kan, saya pernah sampaikan. Yang pertama sesuai tanda, kalau lebih dari kita arsir ke kanan. Tapi kekurangannya nanti jadi terlalu banyak bertumpuk, jadi kita agak susah melihat. Sementara cara kedua kita mengarsirnya berlawanan. Jadi kalau dia lebih dari kita arsir ke arah berlawanan. Sehingga nanti yang daerah tidak diarsir sama sekali adalah jawabannya. Dalam hal ini yang tidak diarsir sama sekali adalah ini. Nah, maka titiknya adalah ini. 1, titik perpotongan antara mereka berdua, dan titik ini. Ya, jadi kalau saya akan menggunakan metode titik uji, jadi titik ini. Nah, titik ini kan belum tahu berapa koordinatnya, sama seperti tadi. Samakan kedua penyebut ya, samakan kedua persamaan. Untuk garis ini sama dengan garis ini. Kemudian pakai sistem persamaan linear 2 variabel akan kita dapatkan x tambah 2y sama dengan 6 ya, persamaan yang ini, terus yang ini 2x tambah y sama dengan 6 juga. Ini karena koefisiennya beda-beda, jadi yang di atas saya kali 2, yang di bawah saya kali 1. Menjadi 2x tambah 4y sama dengan 12, yang di bawah tetap 2x tambah y sama dengan 6. Nah, kita menghilangkan x dulu, maka kita kurangi ya. 2x kurang 2x habis, 4y kurang y 3y. 12 kurang 6 sama dengan 6. Maka y sama dengan 6 dibagi 3, 2. Kalau kita dapat nilai y-nya sama dengan 2, masukkan saja ke persamaan yang ini. Ya, x tambah 2 dikali 2 sama dengan 6. X tambah 4 sama dengan 6. Berarti x sama dengan 2. Berarti di sini adalah 2,2. Nah, tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini ya, ke fungsi ini, fungsi objektif. Nanti nilainya yang paling kecil itu adalah fungsi minimum. Nah, dalam hal ini kalau saya uji misalnya 0,6. Kita coba lagi 0,6. Yang paling minimum. Masukkan ke sini, berarti 3 kali 0 ya, tetap 0. 2 kali 6, 12. Berarti untuk 0,6 dia 12. Terus kita coba yang 2,2. 2,2. Masukkan ke sini 3 kali 2, 6. Tambah 2 dikali y, 2 kali 2, 4. Berarti dia 10. Terus kita coba yang ini, 6,0. 6,0. 3x tambah 2y. 3 kali 6 itu 18. Tambah dia 0, 18. Nah, ditanya yang minimum yang paling sedikit, berarti ini. 10 kan? Lihat titiknya. 2,2. Berarti dia di sini. Fungsi objektif ini akan minimum di titik yang ini. Oke? Nah, jadi seperti itu ya cara mengoptimumkan. Semoga jelas. Jadi nanti kalau di video part 2 telah dijelaskan bagaimana cara mengubah program linear ke model matematika. Jadi kalian silakan ubah. Kalau kalian sudah rubah, tinggal seperti ini saja nanti caranya. Bisa dua cara, bisa pakai garis lidik, bisa pakai metode uji titik ya, bebas. Yang penting kita bisa menemukan nilai dari nilai optimumnya, atau entah itu minimum atau maksimum.
Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan atau sanak famili yang lagi duduk di bangku kelas 11 untuk mempelajari matematika wajib. Dengan ucapan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya.